حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan coba awali dulu ya dengan virus. Ya, bukan berarti kita kepingin kena virus, enggak. Tapi virus ini sudah menjangkiti banyak manusia, yaitu virus materialisme dan hedonisme. Nanti nyambung tuh ke tema kita yang diminta oleh teman-teman Risma, kajian Madani kali ini. Nyambung. Ya disambung-sambungin aja kalau nggak nyambung. Jadi kalau bicara materialisme itu kan pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan, kekayaan, kebendaan. Ya matre begitulah gampangannya. Mengukur segala sesuatu dari materi. Kalau misalnya nggak ada materi ya nggak mau. Secara tidak langsung kita cepat atau lambat sebenarnya kita diarahkan pendidikan kita, ya, sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita itu mengarahnya ke sini semua tuh. Apa yang kita lakukan pokoknya harus ada materinya. Ya. Surabaya wani piro gitu. Nah, cuma di satu sisi materialisme ini juga mengesampingkan nilai-nilai rohani ya. Artinya kan yang dikejar materi. Jadi kalau nggak ada materi ya nggak tertarik gitu loh. Ayo jamaah baca Quran, rajin ibadah, dapat pahala. Lu itu kan bukan materi. Itu kan nggak ada materinya, jadi nggak tertarik. Sehingga pemahaman materialisme itu dia ujung-ujungnya memang tidak mengakui eksistensi ketuhanan, nggak ada. Mereka nggak akan lari ke sana. Perkara-perkara yang gaib itu bukan bagian dalam tujuan mereka. Iman kepada hari akhir, surga, neraka, pahala, dosa, wah nggak ada itu. Ya, yang ada ya apa yang saya kerjakan pokoknya mana itu ya hasilnya. Contoh, seseorang dengan pekerjaan jabatan yang bagus ia percaya hanya dengan itulah yang bisa menghidupinya. Jadi orang itu seakan-akan semata-mata mencari, mementingkan materi tanpa mengingat Tuhan. Nah, dia lupa bahwa pekerjaan, jabatan, rezeki Tuhanlah yang mengatur. Nah, kayaknya ini kan sudah apa? Rahasia umum begitu. Pokoknya halal haram terjang gitu. Itu materialisme ya, sedikit. Kemudian ada hedonisme. Nah, ini sebenarnya serupa tapi tak sama. Cuman kalau hedonisme ini lebih kepada having fun, ya, seneng-seneng. Jadi tujuan utama itu harus happy. Ya. Pokoknya apapun harus happy. Walaupun namanya nggak perlu ganti happy, nggak perlu. Ya. Pokoknya dia apa yang saya kerjakan tuh harus dalam rangka
kesenangan. Ya otomatis unsur utama kesenangan ya materi, ujung-ujungnya kan sama juga. Jadi saya melakukan sesuatu untuk dapat materi, materi saya gunakan buat bersenang-senang. Jadi nggak percaya itu. Kul hayatuna dunya namut wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan kami ini tidak lain cuman kehidupan di dunia ini. Kami hidup, kami mati, dan sekali-kali kami tidak akan dibangkitkan. Nah itu kalau bahasa Al-Quran. Hedonisme serupa dengan materialisme, tapi hedonisme itu lebih kepada penghamburan materi, pesta pora, menjalani hidup sebebas-bebasnya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Nah, sudah enak banget tuh ya. Itu tujuan utama. Contohnya ada remaja punya orang tua yang kaya, hambur-hamburkan uang demi mendapatkan kepuasan duniawi dan senang-senang. Volume TV-nya keras nggak? Keras ya? Aman ya? Ya. Nah kalau ini nggak tahu ya di mana ini ya. Tapi ada ini di negeri kita. Oh nggak ada, belum ada volumenya nih. Kerasin dong, bantu, tolong bantu. Ada nggak? Oh, itu. Dia. Udah pol ya? Lu, salah lu. Enggak. TV di rumahmu nggak kayak gini sih, ya kan? Pakai yang HDMI, di enter, nggak mau. Laptop aja tadi ya, maaf ya. Habis sih, nggak pernah punya pengalaman punya TV segede ini. Ya. TV-nya aja nggak mau. Klik. Tuh, gini. Saya copot ya dulu. Nah, ini tak sambung lagi. Nah, sambung lagi. Nah, ini. Oh PC dia mintanya ya. Guys pakai audio laptop aja ya. Gak ada pusing nanti ya. Volume aja sampai mencet yang beda-beda. Nah kalau ini, tapi ini ada ya. Nah, jadi dia cerita. Akan sholat dan keselamatan kerja. Pesan bijak ini terpampang jelas di beberapa alat berat dan lokasi perusahaan. Jadi karyawannya disuruh sholat gitu loh. Ya. Suruh sholat gitu karyawannya. Ya. Padahal kalau dia berhenti produksinya ini, itu ruginya puluhan juta. Juta. Jadi beliau pingin supaya karyawannya sholat gitu. Intinya begitu sih. Walaupun harus rugi sekitar 25 juta. Ya. Ini nggak tahu ini ya. Ini pencitraan apa beneran gitu ya. Tapi kita anggap benar ini ya. Ada berarti. Oke. Nah, barulah kita sampai ke Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'alaan. Jadi kan ceritanya nih, para sahabat itu sedang
duduk-duduk di dalam masjid, ya, Masjid Nabawi. Tiba-tiba lewat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'alaan, bajunya tuh tempel-tempelan loh. Sederhana banget. Akhirnya Rasulullah ketika ngelihat Mus'ab itu membandingkan di masa lalu ketika Mus'ab ya istilahnya bergelimang kemewahan lah begitu. Ya, macam jam tangan harga berapa miliar gitu ya kan, nah gitu ya. Tuh ya, pokoknya bergelimang kemewahan. Maka beliau akhirnya bertanya pada para sahabat, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah wa wudi'at baina yaday sohfah wa rufi'at ukhra. Jadi Rasulullah tanya, gimana kondisi kalian kalau nanti nih ya, kondisi kalian itu pagi pakaiannya A, sore pakaiannya udah ganti B. Itu kan bukan kita banget gitu, ya. Kalau kita banget kan pakaian tidur, pakaian olahraga, pakaian ngaji, pakaian pergi, pakaian hangout, macam-macam kan gitu ya. Jadi ini bukan kita banget ya. Artinya kalau para sahabat itu pakaiannya satu bisa sampai berhari-hari. Bahkan mereka kan pakaiannya bolak-balik tuh. Kalau dalam beberapa riwayat pakaiannya bolak-balik ya. Sama sahabat sahabia. Jadi kalau yang sisi luar sudah jelek, mereka rubah sisi dalam gitu ya. Jadi bisa awet itu pakaiannya ya. Makanya kan Rasulullah katakan, kamu nanti gimana nih nasibnya? Kondisimu gimana? Pagi satu pakaian, sore pakaian yang lain gitu. Jadi cuma dua saja. Artinya kalau seseorang saat itu para sahabat satu hari pakai dua pakaian itu sudah mewah. Dulu zaman Nabi, kalau para sahabat pakaian pagi sama petang itu beda, itu sudah mewah. Kalau kita kan 5 waktu harus beda dong, ya kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu harus beda-beda. Terus kalau makananmu itu nggak cuma satu macam, terutama makanan lauk ya. Jadi karena Rasulullah tuh kadang-kadang ikannya ada, kuahnya juga ada. Gitu. Rasulullah kadang-kadang begitu. Rotinya ada, kuahnya ada gitu. Jadi ini yang kita maksudkan adalah makanan yang lauk inti. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada ayam, di sebelahmu ada daging, sebelahnya lagi ada ikan, gitu. Sebelahnya lagi ada telur. Belum tahu tempe, ati, rempelo, dadar jagung ya kan. Belum kuahnya lagi. Jangan asem, jangan sop gitu ya. Jangan bening, macam-macam tuh. Jadi ini artinya kalau orang makan banyak pilihan, mewah gitu. Mewah banget. Para sahabat kayak begitu. Makanannya satu rupa, satu warna aja. Kalaupun mentok-mentok ya dua warna. Nah, Rasulullah masih tambahkan lagi, wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Terus rumahmu tuh dihias gitu. Ada kelambunya, ada pelapisnya, ya ada gordennya lah gitulah bahasa kita, pokoknya indah rumahmu itu. Ya. Sahabat menjawab, jawaban sahabat tuh luar biasa ini. Ya Rasulullah, nahnu yawma idin khairun minna al-yaum. Ya. Kalau memang kondisi kami kayak begitu Rasul, kami makan banyak pilihan, pakaian kami banyak, rumah kami bisa dilapisi dengan kelambu seperti bagaimana Ka'bah, ya. Kondisi kami saat itu jelas lebih baik
daripada kondisi kami hari ini. Natafarrahu lil ibadah wa nukfal mu'na. Kami akan fokus ibadah. Gak usah capek-capek mencari nafkah untuk anak istri kami. Kenapa? Kami sudah hidup dengan mewah, dalam tanda kutip ya. Mewahnya para sahabat tuh begitu. Jadi kalau kita tuh sebenarnya lebih mewah dibandingkan para sahabat. Tapi apa jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? La antumul yauma khairun minkum yauma idin. Enggak. Justru keadaan kalian hari ini yang penuh dengan kekurangan, yang pakaiannya cuma satu lapis, itu pun dipakai bolak-balik, yang mana kalian makan hanya satu hidangan, rumah kalian apa adanya biasa saja, itu lebih baik daripada kalian bergelimang harta. Makanya tadi saya ngaji Sirah Nabawiyah sudah menjelang sudah Rasulullah SAW sakit ya. Beliau tuh sempat berpesan, beliau nggak khawatir terkait kita itu berbuat syirik, nggak khawatir. Ini menjelang beliau sakit ya. Artinya ini ucapan-ucapan terakhir beliau. Aku nggak khawatir kalian itu akan berbuat syirik. Tapi aku khawatir kalau dunia dibukakan kepada kalian, kemudian kalian berebut untuk menghampiri dunia itu. Ini memang kayaknya kalau fitnah harta, fitnah dunia itu banyak yang jebol pertahanannya. Kita lihat, jadi menurut sahabat, kondisi yang sedemikian sejahtera, aktivitas apa lagi yang dilakukan selain fokus ibadah, menambah kuantitas ibadah. Karena dalam pandangan mereka, kesejahteraan itu paralel dengan fokus dan semangat ibadah. Semakin sejahtera, semakin semangat ibadah. Ini sahabat loh ya. Sahabat. Kalau manusia pada umumnya semakin sejahtera, semakin sibuk, malah jadi makmum masbuk. Ya kan? Lama-lama dijamak sholatnya. Karena kesibukannya. Udah jarang lagi jamaah di masjid. Ya. Jadi semakin kaya malah semakin jauh tuh. Itu kalau manusia pada umumnya. Tapi para sahabat beranggapan kalau kita kaya raya, kita fokus aja ibadah, nggak usah lagi nyari dunia loh. Jadi ternyata Rasulullah SAW kabarkan enggak, justru semakin kaya semakin glamor, semakin kaya semakin sibuk dengan pekerjaan, malah lalai untuk beribadah. Jadi mending mana? Kaya atau miskin? Kaya lah pasti milih. ya, pasti kaya. Baik kalau pilihannya ya miskin masuk surga, kaya terhenti dulu. Ya. Tetap yang dipilih adalah kaya lagi. Ya kan? Apalagi kalau gajinya 3 juta sehari, ya kan? Tuh tambah kepingin banget tuh. Baik. Inilah kenapa kita perlu bacakan hadis itu, karena memang hadis itu yang diceritakan adalah sosok yang mau kita bahas pada malam hari ini. Ya. Yaitu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kira-kira nih, kalau buat teman-teman yang pernah rebahan lebih dari 3 jam dalam sehari, banyak pas sedikit nih? Rata-rata kayaknya gitu ya. Kalau rebahan itu kan udah lupa waktu gitu, ya kan? Apalagi kalau non-stop ongoing drakor misalnya, wah itu ya kan? Itu non-stop tuh bisa berjam-jam tuh, ya kan? One Piece aja berapa episode itu? Berapa tuh episode One Piece tuh?
1.100 lebih kan. Bayangin dia baru ngikuti One Piece sekarang. Lu. Ya Allah. Ya. Untung saya ngikuti udah sejak 20 tahun yang lalu ya kan. Ya. Coba dia baru ngikutin. Waduh. Gimana maratonnya? Gitu ya. Jadi memang rata-rata kalau rebahan 3 jam dalam sehari, wah itu kita banget tuh. Saya banget tuh ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai zona nyaman. Jadi zona nyaman tuh memang bikin tenang. Tapi kalau kelamaan hati-hati loh. Bisa kehilangan makna hidup. Itu seperti Mus'ab ibn Umair. Hidupnya super nyaman. Super nyaman. Tapi aneh Mus'ab ini. Udah hidup nyaman malah keluar. Mencari sesuatu yang lebih bermakna. Yang itu jelas-jelas gak nyaman sama sekali. Kalau kita jadi Mus'ab, kayaknya gak mau keluar deh. Udah kadung nyaman ya kan. Nah malah. Pekerjaan pun begitu kan. Kalau sudah kadung nyaman kan gak ada. Aku mau cari yang lebih menantang. Gak usah aneh-aneh ya kan. Ya kan. Aku udah bisnis usaha ya. Aku mau lebih menantang masuk politik misalnya gitu. Ya kan. Kayak susah itu. Ya. Kecuali di politik ternyata memang untuk menunjang bisnisnya. Nah, itu beda lagi. Ya. Jadi zona nyaman tuh memang enak. Cuma kalau kelamaan di zona nyaman bisa lupa pulang. Pulangnya itu kembali kepada Allah. Jadi perlu kita ingat, nyaman itu bukan berarti benar, gitu aja dulu. Nyaman bukan berarti benar. Nyaman ya nyaman, tapi belum tentu benar. Apalagi kalau nyamannya sama si dia. Padahal belum halal. Lah itu pasti gak benar itu, ya kan? Kamu kenapa kok dekat-dekat sama dia? Aku ngerasa nyaman sama si dia. Kok gak nikah? Iya belum dulu. Wah itu pasti gak benar sudah, ya kan? Itu pasti gak benar. Karena nyaman alami. Ya. Baik, kita lihat latar belakangnya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Anak muda, masih muda beliau. Ya julukannya itu anak sultan. Ya, itu kan sultan itu kan bahasa kita, bahasa Arab kan sultan. Sultan. Kayak merek parfum Sultan. Belum tentu semua suka. Ini anak sultannya Mekah nih. Crazy Rich. Ya. Bukan anak presiden, bukan sultan. Ya. Hidupnya glamor. Pakaiannya mewah. Parfum mahal. Ya. Populer jadi trendsetter. Coba mana remote-nya TV mana sih? Ini remote TV. Kenapa sih tadi kalau volumenya nggak tahu ya? Oh di sini. Oh di sini namanya. Oh, ini kelihatan. Kayaknya error di sini. Ya? Iya benar Bapak. Jangan di spill dulu dong Pak ya kan. Iya kan. Iya. Jadi nggak seru jadi ya. Siap Bapak. Siap tidak apa-apa Bapak. Iya ya harusnya dia volumenya itu ke sini loh. Kok malah apa ini? Oh ini mungkin ya.
War gitu ya. Masa, ini oke ini. Ini makasih makasih. Ya udah, pakai speaker ini ku ya. Nih, tak bukakan dulu. Jadi kayak begini nih. Oh iya. Kayak anak zaman now lah. Nah, ini kayak begini. Oh, belum. Masih dunia, Pak. Ya. Surga lebih indah ini daripada ini, Pak. Iya. Indonesia aja udah kayak surga, Pak. Iya. Alamnya, kekayaannya, ya. Kalau pemerintah sama rakyatnya belum, Pak. Ya. Hmm. Nih. Ini. Jadi kalau kita lihat ini kan pameran sneakers. Oh. Pameran-pameran apa? Orang luar negeri lah begitulah ya. Nah. Tak, biar nggak terlalu berisik. Nih, sampai ini nanti kemudian ada yang ngecek harga outfit begitulah ya. Dari atas kepala sampai bawah kaki. Nah, gitu. Kita cek dulu nih harga-harga outfitnya. Masih muda-muda semua nih. Nah, kita cek nih. Lama banget sih. Ayo. Nah, kita cek. Oke, dicek nih outfitnya. 30 juta hoodie-nya. Celana bolong-bolong tuh 1 juta. Sepatunya 25 juta. Dompetnya berapa? 10 juta. Persis kayak dompetnya apa mbak-mbak ini kayaknya ya. Ibu-ibu ini ya. Apalagi? Cincinnya. Bulgari ring 30 juta. Jangan lupa tuh kalau mau nikah cincinnya harga segitu ya. Nah ini dia spill nih. Jam tangannya nih. Nah, ini ya. Berapa ini? 12 miliar. Masya Allah. Ngalah-ngalahin Pak Zahroni aja ya kan. Ya Allah. Ya kan ya. Jadi outfitnya dia tuh 12 miliar 96 juta. Oh ya. Ini gambaran kekayaan anak sultan zaman sekarang kayak begini ya. Mirip sama anak-anak Risma gitu. Gitu ya. Gitu ya. Ya, belum tapi anak Risma. Ini ada beberapa orang tapi ini yang paling kaya. Nah ini dibalas sama teman-teman teras dakwah. Nah ini kalau perlu nanti teman-teman Risma juga balas. Kalian. Assalamualaikum Mas. Kali ini aku akan review outfit dari aktivis TD. Kita lihat berapa harga pakaian. Akan lihat harga. Oke. Nah ini mau direview. Coba review. Kalau ini kemarin dari Malaysia ya kira-kira ya sekitar berapa ratus ribu lah. Oh berapa ratus ribu. Kita habis umroh ya kira-kira ya sekitar berapa 11 real. Oke. dari Turki ya. Biasa. Mau ya Mas? Boleh silakan. Nah ini kan jadi kan loh kok jam tangan langsung dikasih itu ada hadisnya ternyata. Jadi engkau lebih mencintai saudaramu daripada barang yang engkau miliki. Jadi itu silakan dipraktekkan sesama, jangan kepada saya ya. Silakan itu ya. Jadi berikan kepada saudaramu yang itu. Lanjut. Nah. Masya Allah. Teras dakwah ya. Nah ini nih Mas Dika gimana nih? Ini saya beli di Tanah Abang harganya 35 ya. 35 juta. Oh 35.000. Murah ini. Sarungnya memang mahal ini. Kenapa? Soalnya
Wah, masya Allah. Ya dah. Sarungnya mahal banget karena dia pakai salat sunnah qobliyah subuh. Rok atal fajar khairun minad dunya wa ma fiha gitu ya. Luar biasa ini ya. Mahal banget itu, mahal. Ya. Hmm. Mas Dika, kita cari siapa relawan lagi yang kira-kira outfitnya menjual lah. Oh, ini kita ketemu Mas Ken. Ya, Mas Ken, ini terdakwa mau review dong. Outfitnya kira-kira dari atas sampai bawah harganya berapa nih? Kalau ini baju saya itu. Donasi ternyata. Waduh. Oh, sumbangan juga ternyata. Iya. Nah, ini review Pamungkas. Apa ya? Kita lihat nih. Sayang banget nih kayaknya. Review outfit dari atas sampai bawah kira-kira harganya berapa nih? Kayaknya stylish banget, oke banget nih kayaknya. Dari atas nih ya. Masya Allah. Beli di pasar kagetan tuh paling. Mana barang paling mahal punya nggak, Legenji? Apa itu? Ini Mas. Aku kan Mas. Oh, ini ternyata. Ini tuh tak ternilai Mas. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk Islam Mas. Nah, ini baru ya. Jadi yang outfit yang mewah-mewah tadi itu dilawan dengan videonya teman-teman teras dakwah gitu ya. Namanya counter ya. Counter video ya. Baik, jadi itulah Mus'ab ibn Umair ya, hidup glamor, pakaian mewah, parfum mahal, populer, jadi trendsetter. Anak muda, cuma jiwanya hampa. Ini ya, jiwanya hampa. Ya. Ini yang kalau kita kutip ayat Al-Quran memang secara tidak langsung arahnya ke sana. Surat yang kita hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takabur hatta zurtumul maqabir. Jadi kemegahan itu bukan satu kenikmatan, karena kemegahan itu larinya adalah melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Kalau dia sadar sih bersyukur lah ya. Tapi kadang-kadang kemegahan itu dia nggak sadar sampai dia meninggal dunia. Jadi inilah yang mungkin yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair. Dan ini juga jadi ciri khas bahwa dengan full fasilitas, dengan zona nyaman yang dimiliki, dengan semua kekayaan dan kemewahan yang bisa dia dapati, jiwanya tetap kosong. Jiwa ini kosong. Ya mungkin emang ada kenikmatan dengan kekayaan dan kemewahan, tapi itu mungkin hanya bisa mengisi fisiknya, bisa memberi nutrisi jasadnya, tetapi tidak bisa memberikan vitamin kepada jiwanya. Ini yang dirasakan Mus'ab. Hampa. Jiwanya menjadi hampa. Jadi Mus'ab ini influencer hits. Jutaan followers. Semua fasilitas ada. Tapi dalam hatinya ada kekosongan. Ya. Dulu anak sultan. Ya kan? Jadi, tapi semuanya beliau tinggalin untuk Islam. Jadi kita bisa ambil pelajaran. Terkadang mungkin yang kita butuhkan tuh bukan tambah fasilitas, tapi tambah keimanan. Ya. Oke, dari sinilah akhirnya Mus'ab karena kekosongannya dan lain sebagainya, Mus'ab kemudian mengambil keputusan besar untuk hijrah spiritual. Jadi ya inilah Rasulullah SAW, beliau dalam siriatul dakwah, dalam dakwah yang terbatas, dakwah yang sudah beliau petakan, ring satu, orang terdekat, keluarga inti, sahabat-sahabat terdekat, ya.
Beliau udah petakan itu semua. Artinya dalam siriatul dakwah, dakwah yang terbatas, saya nggak mau nyebut dakwah yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Nanti kalau sembunyi-sembunyi itu bukan siriatul dakwah, ketemunya malah siriatul nikah. Ya kan? Jadi kan konotasinya jadi negatif nanti ya kan. Nah, ini yang membuat Mus'ab akhirnya tertarik banget. Padahal taruhannya besar. Karena dengan keislaman yang dipilih oleh Mus'ab, dia sedang mengorbankan seluruh gaya hidupnya yang ala-ala sultan itu. Crazy rich. Ya kan? Belum lagi restu ibundanya. Tapi dia pilih. Semua itu dia tinggalkan. Dia tetap memilih Islam. Ini gimana ya? Ini sih kalau saya lihat karena sosok Rasulullah. Karena yang menyampaikan itu Rasulullah. Ya. Tertarik akhirnya. Tentang Islam. Kalau yang menyampaikan orang biasa-biasa saja, model kayak Carlos, wah, gitu kan. Daripada hidup susah kayak Carlos gitu ya kan. Lebih baik aku gak usah ikut-ikutan Islam. Ya. Jadi memang jelas. Kenapa para sahabat tuh keimanannya tinggi-tinggi? Karena gurunya Rasulullah gitu. Jadi faktor guru itu penentu juga. Penentu sekali. Ya, kalau gurunya alim, ya, gurunya solih, ya, gurunya itu ahli ibadah, ya, jiwanya bersih, niatnya ikhlas, ya, tutur katanya lembut, nah ini semua akan berdampak itu. Nah ini yang mungkin dirasakan oleh Mus'ab ibn Umair. Jadi dia pilih itu gak apa-apa. Karena untuk mengisi kekosongan jiwanya. An-Nisa ayat 100. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kasiron wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ini kan ayat-ayat hijrah ini kan motivasi aja. Motivasi, tapi penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan, penuh dengan kebulatan tekad. Mereka percaya kalau saya memilih Islam, saya gak akan susah. Justru saya mendapatkan keberkahan dari Allah. Tapi bukan hijrah dari Gaza, bukan. Daripada Gaza dibantai, kita pindah aja, bukan kalau itu mah. Ya. Orang kita punya tempat tinggal lagi diserang kok kita malah pergi, itu kan kabur, ya kan? Atau kita sudahlah kita nyerah saja sama penjajah, itu juga bukan, ya, bukan begitu. Jadi beliau itu mengunfollow dunia demi memfollow Allah, seperti orang ninggalin toxic relationship. Ya. Toxic itu apa sih? Racun, ya kan? Hubungan yang beracun. Nah, dia tinggalin tuh. Ya. Sakitnya di awal memang, tapi lega dan sehat setelahnya. Mus'ab rela kehilangan dunia, tapi justru menemukan makna hidup. Jadi hijrah itu bukan unfollow teman, tapi unfollow dosa. Mus'ab bin Umair, contoh anak muda mengunfollow dunia demi memfollow Allah. Apa sih follow itu? Ya. Jangan lupa follow saya ya. Tadi balas, jangan lupa follow back ya. Ya Allah. Semua butuh validasi sekarang. Nah ini yang baru kemudian ibunya gak terima. Ibunya gak terima. Ibunya ini namanya Khunnas binti Malik. Wanita Quraisy yang kaya raya.
berwibawa, sangat menyayangi Mus'ab. Sangat. Ya. Jadi memang Mus'ab jalan aja dari jarak radius berapa meter itu bau parfum wanginya itu sudah tercium. Karena parfumnya mahal. Ya, mahal. Dan tahan lama. Ya. Semacam parfum saya. Oh enggak, kalau ini kayaknya enggak terlalu mahal kalau ini ya. Biasa saja. Ya. Kalau ini kena air, kena keringat, hilang baunya. Nah, pakaiannya pakaian terbaik tuh. Kayak batik saya ini, ya kan? Ini 100. Dapat 2. Ya. Pakaiannya pakaian mahal. Ya. Luar biasa ya. Mus'ab bin Umair. Nah, ketika masuk Islam diam-diam di rumahnya Arkom, lo ingat ya? Rumah Arkom ini kan strategi yang luar biasa. Jadi Arkom ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum sama Bani Hashim itu nggak temenan, musuhan. Dan Arkom ini masih 17 atau 18 tahun. Jadi rumahnya itu disiapkan untuk dakwah Nabi yang secara terbatas itu. Padahal umurnya masih 18 tahun. Tapi dia udah tahu konsekuensi. Kalau ketahuan dia akan terusir dari kaumnya. Anak 18 tahun sudah pinter main strategi dakwah. Dan rumahnya dijadikan markas dakwah pertama. Kalau rumah kita kan mabar, ya kan? Yang penting wifi-nya kencang, nah, gitu kan? Mabar, gitu ya. Hai mabar di rumah gua, gitu. Baitul Arkom ini luar biasa. Ya. Banyak para sahabat masuk Islam dari Darul Arkom ini. Nah orang-orang Quraisy itu bingung. Padahal Baitul Arkom sama Darun Nadwa, tempat kumpulnya Abu Jahal dan kawan-kawan, itu berdekatan. Jadi ketika Abu Jahal mencari di mana sih Muhammad berdakwah itu, ya keliling gak ketemu-ketemu, padahal deket aja di sampingnya. Gitu. Nah, ini strategi-strategi itu. Memang dakwah Nabi penuh strategi, nggak asal dakwah. Ya, dakwah. Ini kajian Madani ini, ya. Membahasakan sahabat dengan bahasa-bahasa anak muda tuh saya juga siapa ini ya yang memikirkan ini ya, kok bisa itu nyambungin tuh ya. Dapat kisi-kisinya kok iso ya kan. Ya kan memang harus strategi. Bagaimana mengenalkan sahabat Nabi dengan bahasa anak zaman sekarang. Udah beberapa kali nih kajian Madani itu ya. Luar biasa. Tinggal nanti kita teruskan saja. Perlu dakwah itu kan harus strategi. Kalau dakwah sekedar dakwah, ayo kita bikin proker ya. Daripada nggak ada gitu. Kan nggak begitu dakwah itu. Harus perlu dengan banyak pemikiran yang matang. Sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, dalam Tobaqat Al-Kubro, ketika proses hijrah ke Habasyah ya. Habasyah ini jauh. Jadi hijrah itu yang ketiga Madinah. Tapi yang pertama, yang kedua Habasyah. Habasyah itu jauh banget. Jauh banget. Jauh sekali. Kalau nggak ditunjukin kan nggak tahu. Ya jauh. Tapi di mana? Jauh. Di sini Habasyah itu. Habasyah. Ini ya. Ini kan kalau Mekah kan di situ. Mekah kan di situ ya. Nih. Jadi dari Mekah itu harus ke pantai dulu, pinggir pantai dulu, ke Jeddah dulu. Nah. Terus ngapain? Naik kapal. Sampai di Habasyah. Jadi jauh, jadi harus
harus nyebrang pulau. Jadi nggak sekedar pergi gitu, nggak, perjalanannya berat di Habasya. Dan ini para sahabat berbulan-bulan di Habasya. Sehingga banyak beberapa riwayat yang mengatakan masjid pertama itu bukan Masjid Quba di Madinah. Masjid pertama itu disinyalir ada di Habasya. Walaupun sekarang Habasya itu dari dulu sih sampai sekarang masih jadi negeri Nasrani ya. Mayoritas Nasrani. Tapi ada peninggalan Masjid Habasya itu ada. Ya silakan di browsing, kalau enggak kesana aja gitu ya. Silakan. Jauh banget. Jadi bayangkan, sudah zona nyaman, hidup enak, tapi kok malah kepengen hijrah ke Habasya. Itu kalau bukan panggilan keimanan nggak mungkin itu. Ditahan sama ibunya. Bahkan bukan sekedar menahan nggak hijrah, tetapi ibunya mogok makan loh. Jadi demo mogok makan tuh udah ada dari dulu. Cuman ini ibunya kepada anak. Kalau rakyat kepada pemerintah itu sakit itu kalau mogok makan, ya kan? Ya. Karena bisa diperhatikan, bisa juga enggak. Kalau anak kepada ibu kepada anak kepada orang tua itu kan pasti diperhatikan. Kalau pemerintah itu bisa-bisa enggak dipedulikan. Bukan pemerintah sini, pemerintah sono, ya kan? Oh, pemerintah sini mah baik. Ya. Jadi sampai waqalat lahu ummuhu, ibunya berkata kepadanya, wallahi, demi Allah. Gak usah bingung ya. Loh, dia kan musyrik. Kok nyebut nama Allah? Ini mah udah lama. Iya. Mereka itu kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqahum wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyakan kepada mereka Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan mereka? Siapakah yang memberikan mereka rezeki? Mereka menjawab la yaqulunallah. Allah. Jadi orang musyrik itu tetap meyakini, mengakui Allah Tuhannya. Salahnya mereka beribadah kepada Allah pakai perantara. Itu aja salahnya. Ya kan? Ketika dikritik, ketika diluruskan, mereka berkilah, mana buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami gak nyembah mereka kok, enggak. Cuma kami jadikan mereka ini wasilah, perantara menuju Allah sedekat-dekatnya. Itu yang jadi masalah. Makanya mereka tetap disebut orang musyrik, padahal mereka meyakini Allah. Ya. Lah kalau yang begini, siapa yang diyakini? Sudah muncul? Belum ya? Belum ya? Belum, memang belum saya tampilin. Ya. Ini Allah juga bagaimana ya? Yang viral beberapa hari lalu itu ya. Ya, acara Maulid Nabi tapi menghadirkan 6 tokoh agama. Pas waktu doa dipimpin sama Pastor Romo. Nah, inilah kita merawat kebinekaan. Majemuk bagi masyarakat kita harus seperti ini dengan mengorbankan keyakinan. Enggak ya. Ini keliru ini. Ya. Ini keliru. Tapi ini udah terjadi. Ini udah terjadi. Nah, ini virus. Isme ini virus. Tadi materialisme, hedonisme, ini pluralisme pokoknya. Ya. Isme itu virus. Ya. Jokowisme. Gak ada kalau itu gak ada. Kalau itu gak ada kalau itu ya. Gak ada. Kalau itu gak ada itu ngarang aja. Siapa itu? Ya. Kok ada ngada-ngadain? Gak ada kalau itu. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ibunya la aqulu ta'aman wa la asrabu syaraban hatta tarji'a an dinik. Aku gak akan makan, gak akan minum sampai engkau
kembali dari agamamu, ya, murtad dari agamamu. Namun Mus'ab tetap tegar. Wah, ini emang hebat juga Mus'ab, ya. Gimana? Wong ibunya kelaparan, ibunya kesakitan, ibunya kesusahan. Kan ibunya tuh gak salah apa-apa. Dia kan gak ada kekecewaan dengan ibunya, gak ada. Ibunya memfasilitasi. Nah, ini kalau kita lihat jawaban Mus'ab tuh memang sangat powerful, ya. Ya ummah, wahai ibu. Kalau ya ummi, itu jadinya wahai ibuku kan gitu. Jadi kita nyebut itu ummi Pak Umma yang benar. Ummi Pak Umma. Bingung jadinya kan. Sebut aja pokoknya ya. Jangan sebut langsung nama pokoknya. Ya umma, lau anna laki mi'ata nafsin. Seandainya engkau punya 100 jiwa. Fakharajat nafsan. Lalu 100 itu keluar satu persatu. Mata roktu dini. Aku tidak akan meninggalkan agamaku. Waduh, ini anak kurang ajar ya begini. Ya kan? Anak kurang ajar. Ya. Tapi inilah keimanan di atas segala-galanya. Ya. Jangan ikuti mereka dalam rangka menyekutukan Allah. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya. Kalau diajak ke syirik gak mau, jangan mau sebagaimana Mus'ab, jangan mau. Jangan juga menyamakan semua agama kayak tadi, juga clear. Akhirnya ibunya ngalah, ibunya tetap mogok, kemudian Mus'ab tidak bergeming, ibunya putus asa, ibunya makan akhirnya, ya. Tapi konsekuensinya selesai semua fasilitas hidup mewah yang pernah diberikan oleh Mus'ab, selesai. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, dari anak muda glamor, Mus'ab menjadi sahabat yang sederhana. Bahkan ketika beliau syahid di Uhud, tapi kita nggak bahas sampai jauh ini ya. Kain kafannya tuh terlalu pendek. Saking sederhananya. Sehingga kalau ditutupkan ke kepala, kaki terbuka. Tutupkan ke kaki, kepala terbuka. Saking pendeknya itu, saking sederhananya. Bicara Mus'ab ibn Umair, kita akan mengetahui bahwa beliau ini pendakwah fenomenal. Karena beliau berangkat lebih dulu. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menugaskan Mus'ab ibn Umair untuk berangkat dulu, untuk dakwah dulu di Madinah. Ini kan unik ya. Jadi supaya ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Madinah sudah menerima karena Madinah sudah masuk Islam lewat perantara Mus'ab yang anak muda ini. Itu yang kemudian saya cek konten yang disampaikan Mus'ab itu apa? Ketemu. Nanti saya sampaikan itu. Ya. Bayangkan. Ribuan penduduk Madinah semuanya mau masuk Islam dengan perantara Mus'ab. Apa yang Mus'ab janjikan kan gitu. Kita belajar dari Mus'ab, masih anak muda. Jadi kalau kita lihat memang Mus'ab ini benar-benar ya. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi memang benar-benar jahadu, berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Analoginya jadi kayak startup founder muda berani ambil resiko. Ya. Anak muda tapi foundernya startup gitu. Kalau mereka berani untuk dunia, kenapa kita nggak berani untuk akhirat? Kalau ada anak muda yang bisa mengubah kota, bahkan mengubah Madinah jadi negara, nantinya kenapa kamu tidak bisa mengubah diri?
Jadi hijrah bukan sekedar pindah tempat, tetapi hijrah itu adalah pindah arah. Arah kepada kebaikan. Waktu saya mau habis ya. Ayo cepet. Udah berebet soalnya. Tanda-tanda ini ya. AC-nya gak nyala dah ini. Dingin banget ya. Nyala kok. Apa ketutupan ini? Nah ini dia. Jadi ternyata kita bisa ngelihat dalam tobakot. Ya. Mus'ab bin Umair yang mereka ajarkan adalah Quran, memberikan pemahaman agama, ya. Sehingga konten utama dakwah Mus'ab ketika ditugasi oleh Rasulullah berangkat dulu jadi pioner, duta pertama, pendakwah fenomenal di Madinah, mempersiapkan masyarakat Madinah supaya mereka semua masuk Islam, sehingga Rasulullah datang, mereka menyambut Rasulullah. Ternyata kontennya yang pertama Quran, yang kedua menjelaskan keindahan ajaran Islam, yang ketiga sholat. Konten dakwahnya gak usah banyak-banyak ya. Gak usah banyak-banyak, ini dulu aja. Ini konten dakwahnya. Jadi dengan 3 poin ini Mus'ab berhasil mengubah Madinah menjadi Islam. Yasrib jadi Madinah. Ya. Ada satu kisah yang menarik, ya, diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ketika Mus'ab itu bertemu dengan 2 tokoh besar Madinah, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair. Ini termasuk 2 tokoh dari Aus apa dari Khosrot ya, karena Madinah itu kan 2 suku yang besar, Aus dan Khosrot. Nah, ketika Mus'ab mendatangi pemimpin-pemimpin ini, jadi memang caranya mendakwainya dari pemimpinnya dulu. Ini sudah strategi memang. Kita kan kalau mau berdakwah atau mau lobby, yang dilobi kan bukan anak buahnya tapi kepalanya langsung. Kalau kepalanya oke, semuanya ikut oke kan gitu. Ya. Jadi Sa'ad sama Usaid bin Hudair itu mau didakwai oleh Rasulullah SAW, oleh Mus'ab ibn Umair. Mus'ab kemudian berkata, ya, santai aja lah. Nah, bahas kayak anak muda emang begitu ya. Duduk dulu lah. Ya. Kalau engkau ridho, apa yang kami sampaikan terima. Tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa. Kami akan berhenti dan tidak memaksa. Kan nggak ada ruginya. Bahasa anak muda gitu kan. Santai aja lah, kayak apaan aja gitu ya. Ngopi-ngopi dulu lah gimana. Ya. Dengerin dulu, jangan kesusu nolak. Kalau kamu nerima, oke. Tapi kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak maksa, nggak ada ruginya. Nah, akhirnya Mus'ab membacakan Al-Quran dengan penuh kelembutan. Usaid langsung tertarik, wajahnya berubah dan akhirnya masuk Islam. Jadi memang harus ada powerful bacaan Al-Quran. Terus ada connection to the Quran ya, with our souls gitu ya. Bahasa opo mana itu ya. Jadi adanya penyatuan antara Quran dengan jiwa kita, itu yang bisa membuat jiwa orang lain pun bersatu. Nah ini bagi Mus'ab udah beres ya. Mungkin bagi sebagian kita belum beres. Cirinya adalah kalau imam bacanya lama, kita sumpek. Nah namanya ini kan, ini belum connect, memang belum connect ya. Selain karena kita juga nggak paham apa yang dibaca imam gitu ya. Sampai imam nangis-nangis, kita juga nangis kok cik suwene gitu ya kan. Gitu ya. Jadi ini emang kurang connect kita ini memang. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad datang. Mus'ab menyampaikan hal yang sama. Kemudian Sa'ad akhirnya masuk Islam. Nah karena saat ini pemimpin dari Bani Abdul Ashhal, akhirnya kan, hei kalian semua pengikutku, followerku,
Kalian percaya sama aku, semuanya masuk Islam. Udah, mudah. Itu yang membuat Mus'ab tuh strateginya di Madinah. Datangi kepala suku, dakwai mereka dengan konten-konten dakwah tadi. Akhirnya pengikutnya semuanya masuk Islam. Nggak lama lu, cuman setahun aja. Mengislamkan Madinah itu cuman setahun aja. Tapi tentu dengan ada akhlak, ya kan. Jadi Mus'ab gak ceramah panjang kayak saya 1 jam belum habis lagi, ya kan. Tapi mengajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Dan menawarkan pilihan. Ya kan? Pilih 1 atau 2. Lanjutkan atau perubahan misalnya itu. Itu kan kalau kampanye kan begitu biasanya, ya kan? Ini pilihan. Dan sampaikan Quran. Memang powerfulnya adalah di Al-Quran. Al-Quran powerful. Jadi kalau Qurannya belum powerful, susah. Jika akhirnya beliau dapat julukan guru pertama di Madinah, guru pertama Al-Quran. Itu adalah Mus'ab ibn Umair. Hikmahnya adalah konten utama dakwanya Quran, bukan debat, tapi bacaan wahyu yang menyentuh hati. Metodenya akhlak lembut, tidak memaksa, memberi ruang untuk memilih. Hasilnya setahun seluruh Madinah menerima Islam, mayoritas. Paling Yahudi aja yang enggak. Munafik masuk Islam walaupun pura-pura. Dari sini teman-teman sekalian, ya, nilai yang bisa dipetik adalah keluar dari zona nyaman itu titik awal pertumbuhan. Energi muda tuh jangan habis buat scroll medsos, maraton drakor yang udah komplit, bukan, ya kan? Ya. Apalagi nanti Demon Slayer berikutnya kapan kan gitu, ya kan? Ya kan? Itu ya. Kapan keluarnya itu? Saya 2-nya. Silama kayaknya ya. Loh, ya kemarin seri 1 kan, ya. Nanti 3 seri rencana itu. Ya. Saya nunggu juga itu. Ya. Jadi jangan habis buat scroll medsos, tapi dipakai untuk karya dan amal. Itulah Mus'ab. Ya. Gabung di Risma waktu oprek, tapi udah tutup kayaknya ini, ya kan? Gabung komunitas lain. Ya. Hijrah sejati, pindah pola pikir, pindah arah kehidupan. Dakwanya harus efektif, akhlak dan ketulusan, bukan wanipiro, bukan viralnya kita, jumlah follower kita bertambah, bukan. Ya. Bukan. Ini gak perlu dikenal, yang penting apa? Dakwah, lillah. Dia berani keluar menuju dari zona nyaman, itu tiket menuju pertumbuhan. Kalau kita terus di zona nyaman, kita gak akan pernah jadi legenda. Orang besar lahir dari keputusan sulit, bukan dari rebahan yang panjang. Ya. Sehingga kita refleksikan, ya, kalau Mus'ab bisa meninggalkan semua kenyamanan demi Islam, apa yang bisa kita tinggalkan hari ini? Kalau Mus'ab bisa meninggalkan parfum mewah, masa kita gak bisa meninggalkan scroll medsos yang sia-sia? Ya kan? Zona nyaman anak muda, rebahan tanpa karya, nongkrong sia-sia, scroll medsos, wah, gak bisa. Hijrah itu bukan nunggu kuat, tapi dengan hijrah kita jadi kuat. Zona nyaman memang bikin nyaman, tapi jarang dari kenyamanan bisa berkembang jarang. Maka hijrah dimulai dengan sederhana, sholat tepat waktu, puasa sunnah, pilih circle yang positif, aktif di masjid, dan lainnya dan yang lainnya. Ini kalau kita dikasih pilihan,
hidup nyaman tapi kosong, hidup sederhana tapi penuh makna. Yang kita pilih nyaman dan penuh makna pasti, ya kan? Ya kan? Ya enggak, ya kan? Pasti selalu ada pilihan ketiga, mesti kok kita itu, ya kan? Jadi ditekankan, hijrah itu tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari langkah sederhana tapi konsisten. Ya. Mus'ab, kita belajar pemuda yang berani keluar dari zona nyaman jadi pahlawan perubahan. Kalau hidup kita hanya untuk nyaman, kematian akan terasa menyakitkan. Tapi kalau hidupmu untuk Allah, makan kematian pun terasa manis. Hijrah itu berat, tapi dengan kamu jadi ringan. Bukan ya. Bukan ya. Hijrah itu berat, tapi lebih berat hidup tanpa arah. Ya. Terakhir teman-teman, mari hikmah besarnya adalah cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada orang tua dan dunia itu sendiri. Kita belajar dari Mus'ab bin Umair. Cinta dunia, cinta orang tua terkalahkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Zona nyaman bukan tujuan hidup Mus'ab. Tetapi Mus'ab itu berani meninggalkan parfum, pakaian, popularitas untuk keimanan. Pengorbanan pemuda bisa jadi titik balik sejarah. Tapi jangan anarkis ya. Nggak tahu juga yang anarkis itu biasanya bukan dari kita. Ya. Jadi karena keteguhan Mus'ab, pintu dakwah Madinah terbuka, namanya terus harum sampai hari kiamat. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qaul fayatabi'una ahsanah wa waffiq syababana lil hijrah ilaika hijratan shadiqan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Bimbinglah para pemuda kami untuk berhijrah kepadamu dengan hijrah yang tulus ya Rabb semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.